hilang korban ditemukan mengapung di Sungai Jujuhan. Api melahap rumah seorang jadi korban. Apa-apa kanti-kanti balik lagi dibongkar Kaliko, dan bersama saya Muhammad Tommy tentunya seperti biasanya akan menghadirkan bermacam-macam berita hukum dan kriminal yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi. Langsung saja kanti-kanti, mari kita jelang bongkar selengkapnya. Kita mulai dengan berita yang pertama kanti-kanti. Baru-baru itu Kota Jambi sempat dihebohkan, yaitu berita tentang kebakaran hebat yang terjadi di kawasan Jelutong, Kota Jambi, Minggu malam. Sekelilingnya rumah semi permanen hangus dilalap si jago merah. Rumah itu diketahui merupakan tempat praktik gigi. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda kanti-kanti. Kebakaran terjadi di jalan dekat SMA Negeri 3 Kota Jambi Minggu malam 20 April 2025 sekira pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Api membakar habis sekor rumah semi permanen yang diketahui digunakan sebagai tempat praktik gigi. 4 unit mobil pemadam kebakaran milik Damkar Kota Jambi dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api yang terus membesar. Diduga api bermula dari kompor gas yang ditinggal menyala saat memasak air hingga akhirnya meledak dan membakar seluruh bagian rumah. Dari kejadian itu, seorang dilaporkan menjadi korban dan pihak berwenang masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dan menghitung kerugian material. Pihak Damkar menghimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi kebakaran, terutama saat menggunakan kompor gas. 7 armada, dan investigasi awal yang kita lakukan ini adalah penyebabnya salah satu tempat usaha gigi. Saat itu petugasnya sedang memanaskan air dan dengan ruangan yang sangat sempit sekali. Jadi panas itu mungkin mendidih mengenai yang bersangkutan dan ruangan sangat tertutup. Gas sempat meledak dan yang bersangkutan dibawa ke salah satu rumah puskesmas yaitu Pekanbaru dengan kondisi luka bakar 13,5%. Dan pada saat ini kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk memang agak lebih berhati-hati terhadap menggunakan peralatan masak atau dapur, dengan jangan sampai kalau sudah mencium bau gas untuk tidak menghidupkan terlebih dahulu, apalagi kondisi yang sangat panas. Untuk yang ada di tempat kejadian. Kota Jambi, Reza Fenderiski, Bungo TV. Kanti-kanti kita beralih ke berita berikutnya. Berita itu juga sempat viral dan juga tentunya menghebohkan media sosial, yaitu berita tentang seorang pria bernama Andreas, warga asal Lampung yang dilaporkan hilang sejak Jumat malam, akhirnya ditemukan dalam kondisi tak lagi bernyawa. Jenazah Andreas ditemukan mengapung di aliran Sungai Jujuhan, Kabupaten Bungo, Jambi. Sesudah 2 hari dinyatakan hilang, Andreas, pemuda berusia 25 tahun asal Lampung, ditemukanlah meninggal dunia. Jenazahnya ditemukan pada Minggu pagi 20 Mei 2025 di lubuk Sungai Jujuhan oleh 2 warga Siris Kapur, Maas dan Rona saat sedang mencari ikan. Penemuan itu langsung dilaporkan ke Kepala Kampung Tukum, Azri, dan diteruskan ke Polsek Jujuhan. Tim kepolisian bersama Babinsa dan Datuk Rio Rantau Panjang segera menuju lokasi menggunakan perahu motor sejauh 10 km dari Dusun Rantau Panjang. Ya, insya Allah antusias dari pihak kepolisian, dari pihak keamanan, ya dari Babinsa, dari pihak kesehatan, ya terus wartawan, ya yang jumponya warga kita, dia telepon kita pun terus menelpon Pak Kapolsek. Yaitu anggotanya Ari dengan anggota yang lain. Menuju ke TKP. Dan alhamdulillah sekarang mayat sudah dibawa ke Puskesmas Raja Iki. Ia menyebut terakhir kali Andreas pamit pergi ke Tukum pada Jumat malam menggunakan sepeda motor. Namun sejak itu ia tak pernah balik. Pencarian sempat dilakukan dan motor korban ditemukan di sekitar Jembatan Kembar. Yang jelas yaitu pinginnya pulang ke Lampung. Ya.
kan saya pesenin travel hari Jumat itu, berangkatnya hari Sabtu. Saya suruh nunggu, katanya nah, sore itu dia mau main kata dia, sama temennya. Nah, dia tinggalnya kemarin di mana? Tinggalnya di Pelangko ya. Oh itu. Nama aslinya Andreas dia. Andre. Jenazah Andreas selanjutnya akan dipulangkan ke kampung halaman di Kota Bumi, Lampung untuk dimakamkan. Hingga berita itu ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polsek Jujuhan terkait penyebab kematian korban. Muara Bungo, tim redaksi Bungo TV. Kanti-kanti kita beralih ke berita berikutnya. Kalau tadi berita tentang penemuan mayat, berikut berita tentang sekok sepeda motor ditemukan terparkir misterius di atas jembatan Kembas Sungai Jujuhan, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo. Warga pun dibuat geger, terlebih sesudah diketahui motor tersebut milik seorang pemuda yang belum pulang sejak Jumat sore. Warga Kampung Tukum 1 Siris Kapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo digegerkan dengan penemuan sekok sepeda motor bebek yang terparkir tanpa pemilik di atas jembatan Kembas Sungai Jujuhan, Sabtu pagi 19 April 2025. Kabar itu pertama kali diketahui oleh Azri, Kepala Kampung Tukum 1 yang langsung menuju lokasi sesudah mendengar informasi dari warga. Ia kemudian berusaha mencari tahu siapa pemilik motor tersebut. Hingga pukul 9 pagi motor itu belum diketahui pemiliknya. Kepala kampung kemudian menghubungi Babin Kaptipmas Polsek Jujuhan untuk menindaklanjuti penemuan tersebut. Tak lama berselang, beberapa orang kerabat tiba dan memastikan bahwa motor tersebut adalah milik Andreas, pemuda berusia 25 tahun asal Pelangko, Rantau Ikil yang belum pulang sejak Jumat sore. Menurut informasi kan di sini kejadiannya dari jam 8 motor tuh sudah ada di sini. Cuman karena di sini tempat tongkrongan sering anak-anak muda, kami tidak terlalu menghiraukan. Cuman herannya sampai jam 8 pagi motornya pun masih di sini. Nah, jadi kita mulai curiga. Jadi kita carikan, telusuri dulu informasi siapa ada warga yang kehilangan motor segala macamnya, lupa kan. Nah, terus kalau tidak ada kita lapor dengan pihak kepolisian. Menurut Bribka Rizky Babin Kaptimas Siris Kapur, motor sementara diamankan di pos PT Jambi Waras sebelum nantinya dibawa ke Polsek Jujuhan untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. Tadi saya lagi jalan ada kendaraan di atas jembatan dekat Jambi Waras. Jadi pada intinya saya ke TKP, alhamdulillah memang ada kendaraan. Motor ini kita bawa kemana, Pak Bin? Kalau motor untuk sementara kita amankan dulu di pos di Jambi Waras. Nanti kalau ada yang pemiliknya kita suruh bawa kelengkapan surat-suratnya, gitu aja. Nah, jadi untuk pemilik motor ini, yang bawa motor ini kita cari ke mana, Pak Bin? Untuk tahap saat ini kita telusuri dulu. Pihak keluarga bersama aparat masih terus melakukan pencarian keberadaan Andreas. Muara Bungo, tim redaksi Bungo TV. Jangan ke mana-mana kanti-kanti, kena saya jeda berikut-ikut kami akan balik. Tetaplah bersama kami. Balik lagi dibongkar kanti-kanti. Baru-baru itu kebakaran hebat melanda sekok gudang oli di kawasan Eka Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Kobaran api yang diduga berasal dari korsleting listrik itu melahap habis bangunan gudang dan isinya. Petugas damkar pun dikerahkan secara maksimal untuk mengendalikan api. Sekok gudang oli milik warga bernama Andy berukuran 14 x 20 meter ludes dilahap api dalam peristiwa kebakaran yang terjadi di Jalan Eka Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, Jumat dini hari. Sebanyak 35 personil dari Peleton 3 Mako Pos Palmerah dan Pos Jambi Timur dikerahkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran
dan penyelamatan Kota Jambi untuk memadamkan si jago merah yang membesar dengan cepat. Kepala Dinas Damkartan Kota Jambi Mustari Afandi menjelaskan bahwa api bermula dari area penyimpanan oli. Suara ledakan sempat terdengar sebelum api membesar dan membakar seluruh isi gudang. Tingginya suhu serta bahan mudah terbakar seperti oli membuat api sulit dikendalikan. Seluruh bangunan gudang runtuh dan mengalami kerusakan total. Tapi secara lebih rincinya silakan tanyakan nanti dia kepolisian untuk melakukan. Kira-kira Pak, itu ada nggak tadi ditemukan kayak botol-botol bekas atau apa seperti itu di dalam gudang Pak? Yang kita lihat tadi adalah drum yang masih berisi mungkin oli, ya, kalau katanya oli gear, oli kendaraan. Tapi pada intinya kami dari pemadam kebakaran bagaimana itu api dapat dipadamkan. Nah, kita pantang pulang sebelum padam. Nah, kita menggunakan ya liquid bomb, cairan liquid bomb karena untuk mempercepat pemadaman. Bang, untuk pesan Bang untuk masyarakat Kota Jambi khususnya Bang dari Damkar Bang. Ya, kalau kami mengimbau kepada seluruh pelaku usaha yang khususnya berusaha yang sifatnya bahan berbahaya beracun maupun bahan bakar minyak, baik yang sifatnya legal maupun ilegal, untuk tidak melakukan usaha aktivitas di perumahan warga, ya, karena itu sangat berisiko tinggi. Dalam bencana tata ruang itu tidak diperbolehkan. Nanti kita juga akan koordinasi dengan pihak PTSP untuk mengecek perizinannya, apakah perizinan ini benar-benar diperbolehkan atau tidak. Karena sudah terjadi nanti, khusus alhamdulillah ini tidak ada korban jiwa di sekitar perumahan warga di sini. Oke Bang, terima kasih Bang ya. Saat tiba di lokasi, api lah membesar, dugaan sementara akibat korsleting listrik. Ia mengarahkan 35 personil dan berhasil memadamkan api dalam waktu kurang lebih 1 jam. Beruntung kejadian itu tidak ada korban jiwa, namun saat itu pihak berwajib masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab kebakaran. Kota Jambi, Reza Fendariski, Bungo TV. Ganti-ganti kita beralih ke berita berikutnya, yaitu berita tentang tim gabungan melakukan pencarian warga Kumun Debai yang dinyatakan hilang pada minggu kemarin 14 April 2025. Korban dinyatakan hilang sesudah melakukan kegiatan berburu babi hutan di Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumun Debai. Dalam pencarian yang dilakukan, baru ditemukan barang milik korban seperti topi, rokok, sarung parang, serta 3 ekor anjing milik korban. Tim gabungan dibantu masyarakat ikut membantu pencarian salah seorang warga bernama Wira, warga Desa Kebun Hilir, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh yang dinyatakan hilang pada Minggu 13 April lalu saat melakukan kegiatan berburu babi hutan di Desa Renah Kayu Embun. Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah yang berada di posko lokasi pencarian orang hilang di wilayah Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumun Debai mengatakan pihaknya telah menurunkan tim gabungan untuk melakukan pencarian bersama masyarakat. Berdasarkan hasil dari pencarian, telah ditemukan barang milik korban yang berjarak sekitar 3 km dari posko pencarian, yaitu seperti topi, sarung parang, rokok, serta anjing korban. Terima kasih. Memang beberapa hari yang lalu, tepatnya pada hari Minggu yang lalu, ada warga Debai, yaitu Ananda Wira, yang mengadakan kegiatan berburu dengan kawan-kawan. Namun sampai sore harinya yang Ananda Wira tidak kembali ke rumah. Sejak itu dari titik posko ini sekitar 3 km. 3 km dari arah ke peladangan, masih dalam hitungan perladangan. Ada topi, kemudian sarung parang, rokok, anjing 3 ekor masih berkeliaran di sekitar, tidak mau lari dari lokasi. Sementara itu, Antorudin yang merupakan Kepala Desa Renah Kayu Embun mengatakan untuk memudahkan pencarian, tim berpencar ke 3 daerah lokasi pencarian untuk mencari Wira merupakan warga yang hilang, yaitu di Renah Puar, Renah Betung, serta di daerah Sungai Telang. Jadi untuk pencarian pada pagi hari ini dari jam 7 pagi itu sudah kita kondisikan
bahwa kita bagi 3 tim. Jadi tim yang pertama itu arahnya ke Kernapuar. Tujuannya nanti itu ke TKP juga tuh. Pertama. Dan tim yang kedua itu ke Renah Tung. Dan tim yang ketiga itu ke Sungai Telang. Ke Sungai Telang air Mangkulit. Jadi semua arah yang 2 ini itu tujuannya ke Renah Betung semua, ke tempat lokasi titik yang ditemukan barangnya tadi. Ia berharap proses pencarian Wira bisa membuahkan hasil. Jika sore harinya Wira belum juga ditemukan, proses pencarian akan terus dilanjutkan hingga malam harinya. Sungai Penuh, Edward Pradana, Bogor TV. Ganti-ganti identitas mayat laki-laki yang sempat menghebohkan warga Matagual, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari pada Senin masuk kami 14 April silam, akhirnya berhasil terungkap. Identitas mayat yang ditemukan hanyut tersebut berhasil diungkap pasca pihak kepolisian melakukan sejumlah pemeriksaan. Warga Matagual dan sekitarnya sempat dihebohkan oleh penemuan jasad seorang laki-laki yang mengambang dan menghanyut di Sungai Batang Tembesi pada Senin 14 April silam. Pasca melakukan sejumlah pemeriksaan, pihak Polres Batanghari kini telah berhasil mengungkap identitas jasad laki-laki tersebut. Diketahui korban merupakan pemuda berusia 25 tahun asal desa Aur Gading, Kecamatan Batin 24. Kasareskrim Polres Batanghari AKP Husni Abda menyebutkan jasad yang mengapung tersebut diketahui atas nama Ari Saputra yang merupakan seorang buruh tani. Hal tersebut diperkuat oleh hasil identifikasi serta keterangan keluarga yang juga telah memastikan langsung jasad tersebut dari RSUD Hamba Maroburian. Lebih lanjut, AKP Husni Abda menjelaskan pasca melakukan sejumlah identifikasi dan olah TKP, saat ini pihaknya sedang menunggu hasil otopsi dari rumah sakit guna memastikan penyebab kematian korban. Dirinya juga mengatakan korban diperkirakan telah tewas selama 3 hari sebelum akhirnya ditemukan oleh warga. Dari identifikasi Polres turun ke TKP melakukan olah TKP, kemudian melakukan evakuasi terhadap korban. Untuk korban posisi sudah membusuk kondisinya. Kemudian untuk hasil apakah dia merupakan hasil dari tindak pidana atau bukan nanti menunggu hasil otopsi dan visum dari pihak rumah sakit. Batanghari, Agustian, Bungo TV. Ganti-ganti berita tadi menutup perjumpaan kita dalam Bongkar Kaliko. Jangan lupa saksikan terus Bongkar setiap hari dan juga di jam yang sama. Akhir kata mewakili tim dan kru kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bungo TV selalu di hati.